Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita berjumpa kembali di pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu suci dan bersih hidup jadi nyaman. Dalam bahasa yang lain yaitu tohara. Nah, perhatikan baik-baik. Untuk pelajaran tohara, mari sebelum kita mulai masuk ke pembahasan, diawali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk tujuan pembelajaran kaitannya dengan tohara, ya, suci, bersih, hidup jadi nyaman. Itu ada 4 pokok, ya, tujuan pembelajaran yang harus kita pelajari. Walaupun nanti pembahasannya bisa jadi lebih luas daripada 4 tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, cara membersihkan najis. Yang kedua, cara bersuci dari hadas. Yang ketiga, ketentuan dalam beristinja. Yang keempat, praktek berwudu dan tayamum. Nah, ini nanti yang keempat akan menjadi tugas bagi kalian untuk mempraktekannya. Nanti bentuknya video, ya, video. Jadi cara berwudu yang baik bagaimana, tayamum yang baik bagaimana, nanti dalam bentuk video. Terus kemudian dalil kaitannya dengan toharoh. At-tahuru syatrul iman. Jadi bersuci adalah separuh dari keimanan. Barang siapa yang tidak bersuci, ya bisa jadi keimanannya dipertanyakan. Terus kemudian wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri, ya. Ini surat At-Taubah ayat 108. Nah, kemudian toharoh itu sendiri maknanya adalah bersuci menurut bahasa. Terus kemudian toharoh menurut istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat dari hadas dan najis dengan cara tertentu yang disyariatkan oleh agama Islam. Nah, alat bersuci yaitu air dan tanah. Terus kemudian kaitannya dengan bersuci yang Padar sampaikan tadi, ini syarat, ya, bagian dari syarat sahnya suatu ibadah sholat. Jadi ketika kita bersuci itu bagian dari syarat sahnya suatu ibadah. Dalam hal ini adalah sholat. La tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddo'a. Ya, tidak diterima sholat seseorang, ya, ketika dia berhadas hingga dia berwudu. Nah, dalam hal ini adalah hadas kecil. Kemudian wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah baju kalian. Nah, ini bersih dari hadas, bersih dari najis. Kemudian ada dalil lagi la tuqbalus sholatun bi ghairi tuhurin. Tidak diterima, tidak dikabulkan sholat seseorang bi ghairi tuhurin, tanpa berwudu atau tanpa suci. Nah, anak-anak semuanya dirahmati Allah. Najis dan hadas. Kita masuk ke materi yang selanjutnya. Najis dan hadas. Najis adalah segala sesuatu yang kotor dan menempel. Nah, ini najis biasanya itu datangnya dari luar, yang menempel dan kotor, dan menyebabkan ibadah kita tidak diterima karena najis ini. Kemudian hadas adalah segala sesuatu yang kotor yang keluar dari tubuh, yang datangnya dari dalam. Contohnya ketika kita buang air kecil, itu berarti kita sedang hadas kecil. Ketika kita buang air besar, itu juga sedang hadas kecil. Ketika kita buang angin, itu juga hadas kecil. Nah, itu contoh-contoh kaitannya dengan hadas. Jadi hadas adalah segala sesuatu yang kotor yang keluar dari tubuh yang bisa menyebabkan, ya, syarat sahnya suatu ibadah tidak diterima sebelum dia
melakukan toharoh atau bersuci. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke selanjutnya itu macam-macam air. Ini ada macam-macam air. Air mutlak. Apa itu air mutlak? Air suci mensucikan. Apa maksud suci mensucikan? Yang dimaksud dengan suci mensucikan adalah air itu suci, berasal dari benda suci, dan kemudian bisa digunakan untuk bersuci. Itu namanya suci mensucikan. Air mustakmal yang kedua. Air mustakmal adalah air yang bekas digunakan untuk bersuci. Kemudian air musammas. Air musammas adalah air yang terkena cahaya atau sinar matahari yang kemudian menjadi panas, ya, terkena sinar matahari langsung. Kemudian air tersebut menjadi panas. Jika itu digunakan ya untuk berwudu atau mandi, maka boleh. Tapi hukumnya makruh, ya, makruh. Lebih baik ditinggalkan. Nah, mustakmal itu ukurannya adalah jika disebut mustakmal adalah jika kurang dari 2 ukuran kulah, 2 kulah ya. Nah, berapa kali berapa? 60 kali 60 kali 60 itu 1 kulah. Berarti ukurannya 2 kali dari 60 kali 60 kali 60, panjang, lebar, dan tinggi. Terus dan air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Air yang terkena najis. Jumlahnya sedikit, terkena najis. Nah, ini juga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air suci yang bercampur dengan benda suci lainnya. Air suci bercampur dengan benda suci lainnya. Contohnya, air putih yang bisa digunakan untuk bersuci, air yang bersih yang bisa digunakan untuk bersuci, tapi bercampur dengan susu, bercampur dengan teh, bercampur dengan kopi. Itu namanya air suci yang bercampur dengan benda suci lainnya. Maka air semacam ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian air yang berasal dari benda suci. Air yang berasal dari benda suci, misalnya buah yang menghasilkan air. Misalnya jeruk kita peras, ada airnya. Misalnya lagi air kelapa kita belah, di dalamnya ada air, kita gunakan untuk minum. Tetapi kalau untuk bersuci tidak boleh. Termasuk juga air yang jeruk tadi. Itu contoh-contoh kaitannya dengan air, macam-macam air. Untuk selanjutnya anak-anak semuanya, najis dibagi menjadi 3. Najis mukhafafah itu najis ringan, mutawasithah itu najis sedang, mughalladah itu najis berat. Ingat ya, ingat-ingat, mukhafafah, mutawasithah, mughalladah. Mukhafafah najis ringan, mutawasithah najis sedang, mughalladah najis berat. Kita bahas. Najis mukhafafah. Najis mukhafafah berasal dari bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun dan hanya makan atau minum ASI saja. Bagaimana kalau misalnya laki-laki umurnya juga di bawah 2 tahun, tapi dia makannya sudah ada tambahan. Berarti air kencingnya ya itu sudah dikategorikan najis mutawasithah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan air kencing bayi perempuan umurnya di bawah 2 tahun dan hanya makan atau minum ASI saja? Jawabannya adalah air kencing tersebut anak bayi perempuan di bawah umur 2 tahun termasuk najis mutawasithah. Kemudian bagaimana cara membersihkan najis mukhafafah? Cukup dipercikkan dengan air bersih hingga hilang zatnya dan sifatnya, atau zatnya dihilangkan dulu. Ya, mungkin dilap dengan tisu, terus kemudian dipercikkan air, kemudian dilap lagi. Cukup seperti itu, cukup dipercikkan dengan air. Sederhana ya, kalau najis mukhafafah itu najis ringan. Kemudian najis mutawasithah. Najis mutawasithah itu contohnya darah, nanah, air kencing, ya, bangkai, kecuali ikan dan belalang. Jadi kalau ikan dan belalang itu bukan dikategorikan najis. Ya, ikan dan belalang itu bisa dimakan
halal ya, walaupun dia dalam keadaan mati. Nah, madhi yaitu cairan berwarna bening tipis lengket keluar ketika terangsang. Nah, nggak usah dibahas panjang lebar kayak kalau kalian nih. Sedangkan wadi adalah cairan yang pada umumnya keluar sesudah kencing atau ketika kelelahan. Bening, tebal, ya, mirip mani, berbeda kekeruhannya dengan mani. Nah, yang ini nggak usah dibahas panjang lebar, insya Allah suatu saat nanti kalian akan tahu sendiri. Terus kemudian cara membersihkannya yaitu membuang zatnya, yangnya dibuang dulu, lalu disiram, setelah disiram dibasuh hingga hilang bekasnya, warnanya, dan baunya. Ini cara membersihkan najis mutawasithah. Tolong perhatikan baik-baik cara membersihkan najis mutawasithah ini. Yaitu membuang zatnya, yangnya dibuang, diambil dulu, misalnya ada bekas air besar atau nya adik kita misalnya nempel di suatu tubuh kita atau baju kita, ya diambil dulu itu zatnya, dibuang. Lalu habis itu disiram, dibasuh, dicuci, hilang bekasnya, warnanya, dan baunya. Seperti itu ya. Terus kemudian najis mughalladhah. Najis mughalladhah adalah berasal dari liur anjing dan bekas jilatannya. Jadi bagaimana Pak kalau tubuhnya? Nah, tubuhnya kan dijilati. Bagaimana Pak kalau kita megang kakinya? Kakinya juga dijilati. Nah, untuk kehati-hatian ya agar kita tidak terkena liur anjing, maka kita menghindari binatang tersebut mengenai tubuh kita. Nah, cara membersihkannya dicuci 7 kali, salah satunya dengan debu atau tanah yang suci. Jadi dicuci 7 kali, salah satunya dengan debu atau tanah yang suci. Masuk selanjutnya yaitu tentang hadas. Tadi najis, sekarang hadas. Hadas ada 2 macam. Hadas besar, hadas kecil. Yuk kita bahas. Hadas besar penyebabnya mimpi basah, haid, nifas, junub. Nah, mimpi basah itu bagi laki-laki, boleh juga perempuan. Haid itu bagi perempuan. Nifas bagi perempuan yang sedang atau telah melahirkan kemudian keluar darahnya. Junub ya bagi bapak ibu kita yang sedang seperti itu ya, itu junub. Terus kemudian cara membersihkannya, mandi besar yaitu membasuh dan membersihkan seluruh tubuh kita dari ujung rambut hingga ujung kaki, semuanya dibersihkan. Nah, itu ya. Kemudian hadas kecil. Hadas kecil contohnya ini, habis kencing atau BAB, buang angin, itu wanita, kulit wanita misalnya. Nah, cara membersihkannya atau cara agar kita terhindar dari hadas kecil yaitu berwudu. Nah, ini wudu. Wudu itu ada 6 rukun wudu yang perlu kalian ketahui ya. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka ya hingga 3 kali, membasuh tangan dari ujung sampai siku 3 kali. Terus kemudian mengusap sebagian kepala, ya ini sebagian kepala. Kemudian membasuh kaki hingga mata kaki. Yang keenam tertib. Ya, diingat-ingat. Pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan dari ujung tangan hingga siku, keempat mengusap sebagian kepala, kemudian yang kelima membasuh kaki hingga mata kaki, yang keenam tertib. Ya, diingat-ingat ya, 6 rukun wudu. Kemudian tata cara wudu ini hanya urutan sederhana. Nanti silahkan kalian bisa melihat ya apa istilahnya gambar atau penjelasan dari Pak Tuhan. Yang pertama niat wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Baca bismillah sambil tangannya dicuci ya, telapak tangan dicuci di sela-sela tangan, di sela-sela, terus kemudian kumpulkan air di tangan tersebut, terus berkumur-kumur, masukkan ke mulut, berkumur-kumur.
dibuang hingga 3 kali. Kemudian istinsar. Istinsak itu menghirup air ya, masuk ke dalam hidung tetapi tidak sampai tertelan ya, lewat hidung. Istinsak. Jadi hanya sebatas tengah-tengah hidung. Kemudian istinsar, membuang air yang masuk ke dalam hidung tadi keluar dari hidung. Istinsak, istinsar. Diingat-ingat istilahnya. Istinsak adalah menghirup air ke dalam hidung, tidak sampai tertelan, tidak sampai ke dalam, ya. Kemudian istinsar adalah air yang tadi membersihkan hidung kita di dalam, itu dikeluarkan. Seperti itu. Kemudian membasuh muka hingga 3 kali, ya. Kemudian membasuh tangan sampai siku 3 kali. Mengusap sebagian kepala dan kuping. Jadi kalau kepala sama kuping itu bahasanya mengusap. Tapi kalau muka, tangan bahasanya adalah membasuh. Apa bedanya membasuh sama mengusap? Kalau membasuh itu pakai air yang banyak, kalau mengusap itu cukup tangan kita itu terkena air yang sederhana, secukupnya, kemudian kita usapkan ke kepala dan kuping kita. Kemudian lalu membasuh kaki hingga mata kaki. Nah, ingat, kaki dibasuh bukan dibasahi. Ingat ya, beda ya, membasuh sama membasahi. Kalau membasuh itu dibasuh di sela-sela jari-jarinya biar kuman-kuman yang ada di dalam kaki itu hilang ya, bersih. Kaki kita bersih ya, jauh dari penyakit yang ada di dalam kaki. 3 kali ya. Kemudian tertib, tertib itu urut dari niat sampai kaki itu urut. Dan terakhir berdoa sehabis wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu rangkaian tata cara wudu. Nanti kalian bisa belajar ya dari buku dan juga dari sumber yang lain. Nah, ini contoh ya, contoh cara wudhu yang Pak Dur jelaskan tadi. Pertama, tangannya dibersihkan, ya. Terus kedua, menghirupnya ke dalam hidung. Ya, maka berkumur-kumur, maaf. Yang kedua berkumur-kumur, yang ketiga itu membersihkan hidung, istinsar tadi. Kemudian membasuh muka, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, ya, mengusap kuping kanan kiri, kemudian kaki. Nah, itu sudah tertib ya. Anak-anakku semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza kuntum ila shalah, ketika kalian akan mendirikan salat, faghsilu, maka basuhlah wujuhakum, wajah kalian. Wa aydiyakum, basuhlah tangan kalian. Ilal marafiqi, hingga siku. Wamsahu biru'usikum, basuh ya, usaplah sebagian kepala kalian. Wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian ilal ka'bain, hingga mata kaki. Ya, kemudian wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian dalam keadaan junub, maka bertoharohlah, mandilah, bersihkanlah tubuh kalian. Wa in kuntum mardo, dan ketika kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar, dalam perjalanan, au jaa ahadukum minkum minal ghaid, atau kalian sedang kembali dari kamar mandi karena nggak ada air misalnya atau apa. Aw lamastumun nisa, atau kalian sedang menyentuh ya. Aw jaa ahadukum minal ghaid, ketika kalian kembali dari kamar kecil. Nah, dari kamar kecil kan bisa jadi buang air besar, buang air kecil. Nah, seperti itu. Aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita.
falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Sha'idan thayyiba, dengan tanah yang bersih, yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ya, mengusap wajah dan tangan dengan tanah yang baik tersebut. Nah, itu. Jadi may yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah eee, tidak menghendaki kalian itu dalam keadaan susah atau dalam keadaan sulit. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum. Jadi dan akan tetapi Allah itu mengharapkan, menghendaki agar kalian itu bersih, ya, dan menyempurnakan nikmat yang diberikan Allah kepada kalian. La'allakum tashkurun, supaya kalian ini termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi melaksanakan berwudu, melaksanakan sholat, membersihkan diri, ya, itu bagian dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tayamum. Innama kana yakfika hakadha wa masaha wajhahu wa kafaihi wahidah. Jadi tayamum itu cukup hanya satu kali mengusap muka dan mengusap tangan. Cukup bagi mengusap wajahmu dan kedua telapak tanganmu satu kali. Yang bawah ini adalah rukun tayamum. Ada 4 ya. Rukun tayamum ada 4. Ingat, yang pertama niat, yang kedua mengusap muka satu kali, yang ketiga mengusap tangan satu kali, yang keempat tertib. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, ini tata cara tayamum. Yang pertama, ambil debu di depan kita. Kalau ini dalam keadaan ketika berada di bis atau berada di pesawat. Kemudian usapkan muka kita satu kali. Kemudian ambil debu lagi. Kemudian usapkan tangan, sehabis kanan, kemudian kiri. Istinja. Istinja adalah membersihkan tubuh dengan air atau yang lain dari kotoran yang keluar dari kubul. Kubul itu jalan depan. Dubur jalan belakang. Hukumnya wajib. Nah, ini ada buang air. Masuk kamar mandi diawali dengan doa. Ya. Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya. Kemudian masuk ke kamar kecil, kaki kiri dulu. Kemudian usahakan tidak menghadap kiblat atau membelakangi ketika kita buang air besar atau buang air kecil. Membersihkan dengan tangan kiri, ya, air kecilnya tadi yang dibuang, air besar yang dibuang tadi, ya, pipisnya atau fesesnya dibuang itu dibersihkan dengan tangan kiri. Keluar dari kamar mandi, ya setelah bersih tentunya. Keluar dari kamar mandi, mendahulukan kaki kanan. Nah, ini ada filosofinya, nanti kita jelaskan jika suatu saat kita bertemu. Kemudian setelah itu berdoa, ya, jangan lupa alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Kemudian haid, nifas dan istihadzah. Haid adalah darah yang keluar rutin setiap bulan karena pematangan indung telur, ya, minimal 3 hari, paling lama 15 hari. Ini haid. Kalau lebih dari 15 hari dikategorikan darah istihadzah. Nifas adalah darah keluar habis wiladah. Wiladah itu melahirkan. Maksimal 40 hari. Lebih dari 40 hari, darah istihadzah. Nah, apa itu darah istihadzah? Darah yang keluar karena penyakit, bukan karena haid atau bukan karena nifas. Ya, demikian yang bisa Pak Tor sampaikan. Semoga manfaat, ya, video yang sederhana ini. Nanti kalian lengkapi dengan buku yang sudah kalian miliki. Silakan dibaca dengan baik. Ya, sehabis ini kalian bisa mengerjakan soal-soal sederhana yang Pak Tor berikan sebagai wujud bahwa kalian sudah menyimak menyimak video ini dan juga membaca bukunya. Siap ya? Tolong kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Demikian, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.